Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi di waktu duha ini kita akan membahas kita akan bahas kajian dalam tema bahaya gila hormat. Gila hormat dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan huburi asa, yang terjemah letterleknya artinya mencintai dan menginginkan kekuasaan. Dan kekuasaan di sini artinya adalah demikian dimuliakan dan diagungkan oleh orang lain, oleh manusia. Tidak mesti kekuasaan dalam bersifat formal dan politik, namun kekuasaan dalam pengertian ucapannya diiyakan, perkataannya tidak boleh dibantah, perkataannya, pendapatnya tidak boleh tidak disetujui. Maka yang terjemah bebasnya adalah gila hormat. Maka di antara hal yang merusak keikhlasan hati dan merusak tauhid dan akan menambah ketergantungan dengan dunia dan berpaling dari akhirat adalah satu penyakit hati, namanya huburi asa, gila hormat. Dan ini diantara faktor yang merusak dakwah di mana-mana, merusak keadaan di mana-mana. Yang ini merupakan penyakit yang berbahaya. Gara-gara hal ini, gara-gara gila hormat, orang itu korban harta dalam jumlah yang banyak. Gara-gara gila hormat sampai terjadi pembunuhan. Gara-gara gila hormat maka terdapat permusuhan di antara satu orang dengan orang yang lain, antara kakak beradik bermusuhan, bahkan boleh jadi bapak dan anak bermusuhan. Karena sebabnya, akar permasalahannya adalah gila hormat. Oleh karena itu, penyakit ini huburi gila hormat atau huburi asa disebut juga oleh banyak para ulama dengan sebutan syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Karena biasanya orangnya tidak akan terus terang demikian. Orang menutupi gila hormatnya dengan boleh jadi kebenaran, boleh jadi hormat senior, boleh jadi menghormati orang yang berilmu, boleh jadi hormat dengan orang yang babat alas, boleh jadi dengan nama-nama yang lainnya. Tidak ada yang belak-belakan. Saya itu ingin dihormati. Itu tidak ada yang terus terang. Saya itu tidak mau perkataan saya dibantah. Saya itu tidak mau perkataan, pendapat, opini saya diselisihi. Orang tidak terus terang demikian. Namun mesti pakai kedok-kedok, pakai bungkus-bungkus yang sebisa mungkin, bungkus itu seindah mungkin, sebagus mungkin. Namun sebenarnya intinya adalah huburi asa, gila hormat intinya. Ya, maka gila hormat ini disebut dengan sebutan syahwat khafiyah, artinya syahwat yang tersembunyi. Asal muasalnya penamaan dengan syahwat tersembunyi ini dari sahabat Nabi, namanya Shaddad ibn Aus radhiallahu anhu. Beliau, Az-Zuhri bercerita, satu ketika Shaddad ibn Aus menutupi dirinya dengan kain dan menangis dan menangis.
Lantas ada yang bertanya kepadanya, "Ma yubqika ya Aba Ya'la?" Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Ya'la? Maka Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum as-sahwatul khafiyah." Sesungguhnya hal yang paling berbahaya yang aku khawatirkan terjadi pada kalian adalah syahwat khafiyah. Wa riya'u dhahir, dan riya yang dinampakkan. Innakum lan tu'tu ila min kibali ru'usikum. Sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan bencana kecuali karena tokoh-tokoh kalian, karena panutan-panutan kalian. Innakum lan tu'tu illa min kibali ru'usikum. Kemudian beliau ulangi lagi, kalian tuh rusak gara-gara panutan-panutan kalian yang rusak. Innakum lan tu'tu illa min kibali ru'usikum. Kalian itu tidaklah rusak kecuali gara-gara panutan-panutan kalian. Sampai mengulangnya sampai 3 kali. In amaru bi khairin uti'u wa in amaru bi syarrin uti'u. Panutan seperti apa yang menjadi sebab kerusakan? Beliau katakan in amaru bi khairin uti'u. Jika dia mengajak pada kebaikan ditaati, wa in amaru bisyarrin uti'u. Namun jika mengajak pada keburukan, mengajak pada memusuhi, membenci si A dan si B, memusuhi si C dan seterusnya, panutan ini juga diikuti. Maka dia punya karisma, dia punya ini, namun dia ditaati, namun akhirnya ditaati dalam semua. Nah ini yang menjadi, kata beliau, sebab kerusakan umat. Demikian juga Abu Dawud As-Sijistani, penulis kitab Sunan, beliau menjelaskan tentang apa itu syahwat yang tersembunyi dengan huburi asa, gila kehormatan, gila hormat, gila dihormati. Beliau ditanya, Abu Dawud As-Sijistani ditanya, "Ma syahwatul khafiyah?" Apa itu syahwat yang tersembunyi? Faqal, maka kata Abu Dawud As-Sijistani, huburi asa. Mencintai kepemimpinan, ingin dihormati, ingin semua perkataannya dituruti, semua pendapatnya diiyakan. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahasanya di antara hal yang patut untuk dijelaskan, banyak orang tidak mengetahui keadaan dirinya, tidak menyadari bahasanya banyak orang di dalam hatinya sebenarnya terdapat gila hormat. Namun gila hormat ini kaminan la yash'ur bihi, tersembunyi rapi di dalam hati, orangnya tidak menyadari. Bal innahu mukhlisun fi ibadatihi, dia merasa dia adalah orang yang tulus dalam ibadahnya, dalam ketaatannya. Namun faqad khafiyat alaihi uyubuhu, hanya saja dia tidak tahu kekurangan dirinya. Sebenarnya tersimpan rapi di lubuk hatinya gila hormat. Dan perkataan manusia tentang masalah ini sangat banyak. Walihada sumiyat hadihi as-sahwat al-khafiyah. Karena banyak orang yang tidak menyadari kalau punya penyakit hati, gila hormat. Namun dia merasanya baik-baik saja.
ikhlas, tulus, memperjuangkan kebenaran dan seterusnya, namun sebenarnya ada penyakit hati tersebut, ya, maka gila hormat itu disebut dengan sebutan syahwat khafiyah. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, berkenaan dengan kepemimpinan,